Halo, nama saya Reliza Kodri. Saya adalah salah satu independent financial planner di UM Financial. Sekarang kita mau membahas dana darurat. Dana darurat itu sendiri adalah dana yang kita alokasikan untuk kebutuhan yang sifatnya darurat. Misalnya ketika kita kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, atau kita misalnya sakit secara tiba-tiba dan tidak memiliki asuransi, maka dana darurat itu bisa digunakan untuk kebutuhan tersebut. Kejadian darurat itu sendiri biasanya sifatnya tiba-tiba dan membutuhkan nilai atau uang yang cukup besar. Oleh karena itu, kita harus segera memulai menyiapkan dana darurat untuk kebutuhan yang sifatnya memang tidak bisa kita prediksi. Jumlah atau besarnya dana darurat itu sangat bergantung sama berapa besar jumlah anggota keluarga kita. Contoh, kalau misalnya kita masih single dan belum punya tanggungan, maka kebutuhan dana daruratnya menjadi 4 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya pengeluaran bulanannya 5 juta, maka kebutuhan dana daruratnya langsung dikalikan saja menjadi 20 juta. Kemudian untuk yang sudah menikah namun belum memiliki anak, maka kebutuhan dana daruratnya menjadi 6 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah menikah dan sudah punya 1 anak, kebutuhan dana daruratnya menjadi 9 kali pengeluaran bulanan. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga dan memiliki lebih dari 2 anak, maka kebutuhan dana daruratnya adalah 12 kali pengeluaran bulanan. Sebaiknya menyimpan dana darurat itu di produk-produk yang liquid dan memiliki resiko yang kecil. Kemudian kita harus mengalokasikan dana darurat tersebut secara berlayer, artinya tidak hanya di satu produk saja. Tujuannya yang pertama adalah jika kita menyimpan dana darurat di satu produk saja, biasanya kita berpikir bahwa kita punya uang banyak. Akhirnya kita mensabotase dana darurat tersebut untuk tujuan financial yang lain yang mungkin skala prioritasnya tidak penting. Yang kedua adalah kalau kita meletakkan di produk yang seperti tabungan yang returnnya sangat kecil, maka dana darurat kita ada kemungkinan besar tergerus oleh inflasi. Oleh karena itu, kita harus meletakkan di produk-produk yang bisa memberikan return yang bisa melawan inflasi tersebut. Jadi, dana darurat itu kita simpan di tabungan, deposito, reksadana pasar uang, reksadana campuran, kemudian bisa juga di emas atau logam mulia. Jadi, dana darurat itu harus segera disiapkan karena yang namanya kejadian darurat itu terjadinya bisa sangat tiba-tiba dan nilainya bisa sangat besar. Jadi ketika dana darurat itu sudah siap, maka kita juga sudah siap kalau kejadian itu terjadi. Kita sudah siap secara financial. Nah, kemudian tidak usah harus kita siapkan sekaligus semuanya, cukup bertahap, tapi kita harus memulai dengan segera.